Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Hoiratul Mahad dari kelas A19 MIPA 5, nomor absen 6 dari MAN 1 Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi yang berjudul diskusi osmosis. Tujuan saya melaksanakan ujian praktek ini adalah untuk mengetahui mekanisme transport membran atau diskusi osmosis. Alat-alat dan bahan-bahannya, yang pertama untuk diskusi yaitu 2 buah kantong teh, air panas secukupnya, air dingin secukupnya, 2 buah gelas. Sedangkan untuk proses osmosis, yang pertama kentang yang sudah diiris yang berukuran 5 cm, sendok, penggaris, air secukupnya, 3 buah gelas, dan garam 3 sendok makan. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menyiapkan 2 buah air yang terdiri dari air dingin dan juga air panas. Kemudian masukkan 2 kantong teh masing-masing ke dalam air panas dan air dingin. Kemudian menunggunya sampai waktu 15 menit. Setelah 15 menit terjadi perubahan yang sangat jelas pada warna teh yang berada pada air panas dan juga air dingin. Pada air panas terjadi perubahan yang sangat cepat atau proses difusinya sangat cepat karena bersuhu tinggi. Sedangkan pada air dingin terjadi proses difusi yang sangat lambat dan juga terlihat dari warnanya yang terang. Sedangkan pada air panas warnanya terlihat pekat. Kesimpulan, suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Langkah-langkah untuk osmosis. Yang pertama, siapkan 3 gelas air. Kemudian masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas kedua, dan masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Setelah itu masukkan kentang ke dalam masing-masing gelas. Kita tunggu sampai 30 menit dan melihat bagaimana reaksi yang terjadi pada kentang saat dimasukkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi air. Setelah 30 menit kentang didiamkan, langkah selanjutnya adalah melihat perubahan yang terjadi pada kentang. Kentang yang diberi 2 sendok makan garam. Dilihat dari panjangnya, kentang yang semula berukuran 5 cm sekarang menyusut menjadi 4,6 cm. Sedangkan kentang yang diberi 1 sendok makan garam mengalami penyusutan yang semula 5 cm menjadi 4,8 cm.
Kemudian, pada saat tidak diberi garam, kentang yang semula 5 cm menjadi 5,1 cm, artinya terjadi penambahan panjang. Untuk teksturnya, kentang yang tidak diberi garam memiliki tekstur kaku, dan kentang yang diberi 1 sendok makan garam memiliki tekstur sedikit lentur daripada kentang yang tidak diberi garam. Sedangkan kentang yang diberi 2 sendok makan garam memiliki tekstur sangat lentur daripada kedua kentang yang tadi. Kesimpulan, osmosis adalah perpindahan zat pelarut atau air baik dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar sel melalui membran semi permeabel menuju daerah dengan konsentrasi zat lebih rendah. Pada gelas pertama, terjadi penambahan ukuran pada kentang dikarenakan keadaan media yang hipotonis terhadap kentang atau tidak diberi garam. Pada gelas kedua dan ketiga, terjadi pengurangan ukuran atau penyusutan pada kentang dikarenakan keadaan media yang hipertonis terhadap kentang. Kentang yang dimasukkan dalam larutan mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan air di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan air, sehingga terjadi krenasi atau penguretan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya, sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Pada gelas kedua dan ketiga tadi diberi garam. Yang gelas kedua diberi 1 sendok garam dan gelas ketiga diberi 2 sendok garam. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.